Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Yusra, program studi budidaya perairan Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal review saya dengan tema pengaruh pemberian pakan yang berbeda terhadap pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan mas atau yang berbahasa Latin Cyprinus carpio. Dan di mana jurnal ini ditulis pada tahun 2020, yaitu penulisnya Eka Kristina Simamora, Cut Mulyani, dan Muhammad Fauzan Isma. Yang pertama itu latar belakang. Ikan mas koi atau Cyprinus carpio merupakan hewan yang hidup di daerah beriklim sedang dan hidup pada kolam-kolam air tawar. Habitat ikan mas koi atau Cyprinus carpio hidup pada kolam-kolam air tawar dan danau-danau serta perairan umum lainnya. Pertumbuhan ikan mas koi atau Cyprinus carpio sangat tergantung kepada beberapa faktor benih ikan koi yang sangat lambat dan sulit untuk menghasilkan benih yang bermutu tinggi. Ikan mas koi atau Cyprinus carpio berkualitas dapat dibentuk dari induk yang berkualitas baik, benih unggul, dan juga dengan tidak mengesampingkan faktor lingkungan dan pakan. Salah satu kendala dalam usaha budidaya ikan mas koi atau carpio, Cyprinus carpio, yaitu tingkat kelangsungan hidup yang terendah dalam laju pertumbuhan ikan yang relatif lambat. Salah satu upaya mengatasi rendahnya kelangsungan hidup dan laju pertumbuhan yaitu dengan pemberian pakan yang tepat, baik dalam ukuran, jumlah, dan kandungan gizi dari pakan tersebut. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh tidak stabilnya pemberian pakan, sehingga itu kelangsungan hidup ikan mas koi atau Cyprinus carpio berkurang. Selain itu, tidak stabilnya pemberian pakan mengakibatkan laju pertumbuhan benih ikan mas koi atau Cyprinus carpio menjadi lambat. Hal ini disebabkan pengaruh pemberian pakan terhadap metabolisme akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan laju pertumbuhan benih ikan mas koi atau Cyprinus carpio. Tujuan dari review jurnal itu yaitu untuk mengetahui pertumbuhan panjang mutlak ikan mas koi dan pertumbuhan bobot mutlak. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Metode ini memanfaatkan deskripsi dan kata-kata dari pengamatan terhadap perilaku. Sementara itu, metode pemerolehan data dilakukan dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang ada di UE. Hasil dari pemeliharaan ikan mas koi selama 30 hari dan telah dilakukan pengukuran pertumbuhan bobot mutlak setelah diuji menggunakan analisis sidik ragam. Hasil yang diperoleh F akhir lebih besar dari F0,05. Artinya, pemberian pakan yang berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan bobot benih ikan mas koi atau Cyprinus carpio. Menurut Mulkan et al. Pada tahun 2017 mengatakan bahwa protein sangat dibutuhkan oleh benih ikan mas koi. Atau Cyprinus carpio untuk membentuk dan memperbaiki jaringan 87,7%, dan cacing sutra atau Tubifax SP juga mengandung 13 macam asam amino ringan dalam tubuh benih ikan mas koi. Dan pertumbuhan juga merupakan proses bertambah bobot dan panjang dalam suatu organisme yang dapat dilihat dari pertumbuhan ukuran bobot dan panjang dalam satuan waktu tertentu. Pertumbuhan bobot mutlak pada perlakuan P2 Artemia juga baik dikarenakan pemberian pakan alami berupa Artemia mempunyai kandungan protein 53,30% yang cukup tinggi. Kandungan gizi tersebut cukup berpotensi dalam menunjang pertumbuhan bobot benih ikan mas koi. Selain protein, lemak juga berpengaruh terhadap pertumbuhan bobot hal lain,
Ini dikarenakan lemak adalah salah satu sumber energi yang harus tersedia dalam pakan. Jika lemak tidak mencukupi, maka energi yang digunakan untuk aktivitas benih ikan mas koi diambil dari protein, sehingga pertumbuhan benih ikan mas koi terhambat sebagaimana yang dikatakan oleh Mokoginta et al. Pada tahun 2000. Hal ini kemudian diperkuat oleh Muklisin pada tahun 2003 yang mengatakan bahwasanya protein dan komposisi asam amino yang lengkap dan berimbang mempunyai kualitas yang lebih baik untuk pertumbuhan pada benih ikan mas koi. Diikuti dengan pengamatan panjang mutlak dan analisis sidik ragam yang menunjukkan perlakuan dan pemberian pakan yang berbeda berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan panjang mutlak benih ikan mas koi. Rata-rata nilai dari setiap perlakuan benih ikan mas koi, tingginya pertumbuhan panjang total pada perlakuan P4 atau cacing sutra diduga karena cacing sutra atau Tubifax sp memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik dari Artemia, Dapania dan Pellet. Hal ini sesuai dengan pendapat Bunasier et al. Pada tahun 2002 bahwa ikan mas koi merespon dan memanfaatkan pakan untuk pertumbuhan dan kualitas pakan yang diberikan. Kandungan protein dalam pakan dapat mempengaruhi pertumbuhan benih ikan mas koi. Pertumbuhan benih ikan mas koi erat kaitannya dengan ketersediaan protein dalam pakan, karena protein merupakan sumber energi bagi benih ikan mas koi dan protein merupakan nutrisi yang sangat dibutuhkan benih ikan mas koi untuk pertumbuhan. Kemudian, menurut Widyati pada tahun 2009, jumlah protein akan mempengaruhi pertumbuhan benih ikan mas koi, dan hasil dari kesimpulan review jurnalnya, yaitu berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pemberian pakan yang berbeda terhadap benih ikan mas koi berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan bobot mutlak, pertumbuhan panjang mutlak, dan rasio konversi panjang pakan, namun tidak berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup benih ikan mas koi. Yang kedua, perlakuan terbaik pemberian pakan yang berbeda pada penelitian ini yaitu ada pada perlakuan P4 atau pemberian pakan cacing sutra dan P2 pemberian pakan Artemia dengan memberikan peningkatan pertumbuhan terbaik pada benih ikan mas koi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini, yaitu kelebihan dari jurnal ini terletak pada penggunaan teori yang sangat berkolerasi dengan data. Penulis mampu menemukan teori yang cocok dan ketersediaan data dan topik yang sedang diangkat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Segala bentuk kekurangan itu datang dari saya pribadi. Segala bentuk kelebihan dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Billahi fi sabil haq fastabul kadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.